Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali mahasiswa sekalian dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kali ini kita akan membahas ERP pada bagian produksi. Mahasiswa sekalian, pada sebuah ERP, ini ilustrasinya kita gunakan gambar yang terdahulu. Ada beberapa bagian yang digunakan dalam sebuah proses produksi. Ada warehouse, gudang, ada purchasing, bagian pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk produksi dan sebagainya. Ada vendor, penyedia dari barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ERP produksi ini ditujukan untuk mendukung proses produksi atau manufacturing ya. Jadi sistem ERP-nya digunakan untuk mendukung proses yang ada beberapa bagian daripada perusahaan tersebut. Sistem produksi pada ERP menyediakan aplikasi manufaktur dalam berbagai fungsi dan metode yang mendukung manajemen sumber daya secara terintegrasi. Jadi dari beberapa bagian ini ya nanti bisa didukung dengan menggunakan sistem ERP secara terintegrasi. Ya, menyediakan aplikasi manufaktur dalam berbagai fungsi dan metode. Caranya bagaimana, fungsinya seperti apa, ya, bagaimana data dari gudang atau dari produksi, dari vendor, dari purchasing dikirim ke gudang dan sebagainya. Itu nanti sistem ERP pada bagian produksi ini bisa mengcovernya. Karakteristik dari aplikasi adalah mendukung dan memudahkan pertukaran informasi di seluruh perusahaan atau dalam satu lokasi khusus pada perusahaan. Ya, jadi mendukung dan memudahkan pertukarannya antara vendor, purchasing, warehouse maupun bagian sales departemen. Ini bisa memudahkan pertukaran informasi sehingga berapa sih produk yang dibutuhkan, di gudang ada berapa, sehingga pada bagian vendor ini bisa yang dibutuhkan penyedia barang-barangnya berapa, kemudian pada bagian purchasing juga bisa menentukan pembelian apa saja, besarnya berapa saja. Sistem harus dapat menyediakan berbagai fitur dan fungsi dengan cakupan yang luas, stabilitas operasional, dan arsitektur aplikasi yang tidak bergantung pada platform tertentu. Menyediakan berbagai fiturnya artinya fiturnya banyak pilihan yang bisa digunakan ketika terjadi banyak kasus-kasus atau banyak peristiwa di lapangan. Sistem ini bisa mengatasinya. Fungsi dengan cakupan yang luas tidak hanya digunakan sebagai sistem produksi saja yang kadang-kadang ketika terjadi suatu di lapangan, sistem itu tidak bisa mengcovernya. Stabilitas operasional, sistem yang handal, tidak mudah rusak, tidak mudah terpengaruh dengan cuaca maupun peristiwa-peristiwa yang lain, misalkan gempa bumi dan sebagainya, dan arsitektur aplikasi yang tidak bergantung pada platform tertentu. Jadi ketika digunakan dalam lintas sistem operasi, aplikasi ini tetap bisa bekerja dengan baik. Modul manufaktur sistem ERP memberikan kebebasan untuk mengatur dan memilih berbagai metode manufaktur, misalnya apakah menggunakan metode make to stock atau make to order. Ya, apakah menggunakan stok di gudang ini stoknya ada berapa, ya, nyetok dulu, ketika ada pembelian maka baru dilempar ke pasaran, atau to order, jadi bikin barang, memproduksi barang itu sesuai dengan order atau pesanan. Nah, ini nanti bagian warehouse, vendor, dan purchasing bisa diintegrasikan dengan menggunakan modul manufaktur sistem ERP. Mengkombinasikan berbagai metode perencanaan dan proses manufaktur untuk berbagai operasi, berbagai produk, dan pada setiap tahap dalam siklus hidup produk. Siklus hidup produk itu ada beberapa macam, silakan nanti Anda lihat lagi di sistem informasi manajemen, dari pembelian, kemudian penyediaan, kemudian diproduksi, kemudian di gudang dan sebagainya. Nah, sistem ERP ini bisa mengkombinasikan berbagai metode perencanaan, pembelian berapa, bahan baku berapa, prosesnya seperti apa, memerlukan waktu berapa, ya. Kemudian tahap-tahapnya seperti apa, memerlukan biaya berapa. Ini modul manufaktur sistem ERP harus bisa untuk mengatasinya. Nah, pada sebuah ERP atau Enterprise Arsitektur, ini ada beberapa contoh dari modul sistem ERP. Antara lain di sini ada
material dan capacity planning, shop floor sampai dengan tooling. Silakan ini nanti keterangannya dibaca pada PDF atau PPT yang saya berikan. Tidak harus ini. Kalau Anda membuat sebuah ERP dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah manufaktur, boleh kurang dari ini atau boleh lebih dari ini, tergantung dari kebutuhan yang akan digunakan. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh saja, bisa Anda gunakan sebagai acuan atau pegangan, tapi tidak mutlak harus seperti ini. Ya, silakan nanti dibaca keterangan-keterangannya, istilah-istilahnya, silakan dibaca dan dipahami. Nah, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.